bahwa Jokowi ingin mendirikan partai politik baru itu bukan hanya sebatas isapan jempol, tapi adalah sebagai salah satu bentuk keseriusan bahwa di masa-masa yang akan datang bukan tidak mungkin partai super terbuka ini akan menjelma sebagai sebuah partai politik yang pastinya akan dijadikan sebagai instrumen kendaraan politik bagi Jokowi, entah untuk menyampaikan gagasan ataupun sebagai kendaraan politik untuk menghadapi pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam konteks itulah menurut saya penting untuk ikut nimbrung bicara. Satu hal, suka tidak suka, di negara kita ini segala perjuangan politik apapun memang salah satu instrumen pentingnya adalah partai politik. Ide, gagasan, visi misi dan narasi besar melalui partai politik kemudian akan tersampaikan dengan baik, baik perjuangan melalui partai politik yang secara formal ataupun keberpihakannya kepada rakyat. Mari kita cek satu persatu. Begitu banyak partai politik di negara kita ini yang sebenarnya adalah personifikasi, adalah replika dari politik seseorang yang dinilai ketokohan dan kefigurannya di atas rata-rata. Mari kita cek misalnya soal PDIP. Suka tidak suka, PDIP itu adalah replika politik dari Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Ide-ide yang terkait dengan marhainisme, ide-ide yang terkait dengan bagaimana memperjuangkan rakyat di bawah, itu murni sebagai sebuah gagasan yang memang sejak awal selalu disampaikan oleh Megawati. Jadi tidak mengherankan ketika PDIP muncul sebagai partai politik, ide dan narasi besarnya adalah bagaimana berpihak kepada wong cilik, meski pada setting bersamaan misalnya ketika PDIP berkuasa mungkin satu, dua, dan mungkin juga banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap wong cilik. Tapi sebagai sebuah gagasan dan narasi besar, kita tahu PDIP itu adalah sangat identik dengan Megawati. Begitupun dengan Gerindra yang saya kira ini adalah duplikat dari Prabowo Subianto. Kalau kita rajin mengulik satu persatu, gagasan Prabowo Subianto, narasi-narasi besar Prabowo Subianto persis sama dengan visi misi yang ada di Partai Gerindra. Jadi tidak mengherankan kalau per hari ini kita melihat Prabowo Subianto itu adalah Gerindra dan Gerindra adalah Prabowo Subianto. Begitupun dengan Pak SBY tentu saja yang sangat identik dengan Partai Demokrat. Tak ada yang bisa membantah sampai hari ini bahwa Demokrat itu adalah personifikasi dari gagasan-gagasan besar, mimpi-mimpi besar yang memang selama ini selalu diwacanakan dan disampaikan secara terbuka oleh SBY. Tentu baik SBY, tentu baik Prabowo Subianto, termasuk Megawati, mereka cita-cita besarnya tentu bisa diperjuangkan melalui partai politik. Melalui partai inilah saya kira ada perjuangan ke atas, ada juga perjuangan ke bawah. Perjuangan ke atas tentu dengan menjadikan kader-kader partai itu sebagai pejabat publik, bisa jadi gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, dan bahkan presiden. Sementara perjuangan ke bawah adalah bagaimana partai politik itu mestinya harus hadir di setiap denyut nadi dan keluh kesah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kalau ada rakyat lapar, kesulitan, partai hadir. Jadi kalau bicara tentang personifikasi partai politik di negara kita yang identik dengan seseorang seperti Megawati, seperti Prabowo Subianto, seperti Pak SBY, itu sukses menjadi sebagai sebuah partai politik petarung, dan tiga partai ini terbukti telah mengantarkan partainya mengusung kader mereka dan terpilih sebagai presiden. Nah, Jokowi saya kira dalam konteks ini sangat relevan. Publik tahu kok, Jokowi itu punya segala-galanya. Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, itu punya magnet politik yang saya kira masih cukup terjaga. Banyak orang yang memuji, banyak orang yang happy, bahkan di rumahnya di Solo itu kan seperti tempat pariwisata yang setiap hari orang itu berjajar, setiap orang itu antri untuk bertemu dengan Pak Jokowi, meski ada yang menuding bahwa itu settingan. Terlepas dari itu, tapi yang jelas bahwa pesona Jokowi sekalipun tak lagi presiden itu diyakini memiliki kekuatan yang memang tidak bisa dibantah, termasuk misalnya relawan, mesin politik, dan jejaring yang katanya per hari ini masih cukup konsolidatif untuk tegak lurus bersama dengan Jokowi. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan sering kita dengarkan ada yang disebut dengan istilah Jokowisme. Artinya apa? Jokowi itu bukan hanya mantan presiden,
Jokowi itu bukan hanya seorang yang terbukti menjadi presiden, gubernur, dan wali kota, tapi sosok Jokowi itu dianggap memiliki originalitas, gagasan, dan visi-visi besar yang saya kira menjadi penting itu diterjemahkan melalui partai politik. Saya selalu mengatakan dari berbagai penjuru mata angin, Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik. Ketokohannya ada, basis masanya ada, relawannya ada, mesin politiknya ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan bahwa salah satu untuk menguji bagaimana gagasan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Memang kerap kali kita melihat ya, para pejabat-pejabat politik sering sekali membuat suatu kegaduhan. Bahkan juga mereka sering sekali membuat tindakan-tindakan yang sembrono. Artinya mereka kadangkala melakukan sebuah keputusan dan kebijakan itu tanpa memikirkan dampaknya seperti apa dan buruknya seperti apa. Nah, inilah setiap para pejabat-pejabat kita yang awalnya memberikan sebuah janji manis, yang awalnya memberikan sebuah nilai-nilai yang dimana nantinya itu dapat memikat hati masyarakat. Tetapi di akhir-akhirnya ternyata itu sebuah topeng yang dipakai ataupun gimmick-gimmick yang dibangun supaya masyarakat mendukung mereka. Pada kesempatan kali ini, kita membahas seorang Joko Widodo. Kalau berbicara mengenai Jokowi, di pikiran kita muncul semua dosa-dosa Jokowi. Ada yang namanya politik dinasti muncul di era kepemimpinan Jokowi. Mahkamah keluarga muncul juga di era kepemimpinan Jokowi. Luar biasa bukan? Segala sesuatu, kelicikan, kecurangan, itu dipecahkan oleh seorang Jokowi yang dimana dikenal sang Raja Jawa. Dulu saya suka ketika menyebut seorang Jokowi, di pikiran saya dulu orang yang diam-diam tapi mematikan. Ya, artinya kita harus lebih berhati-hati teman-teman ya, lebih berhati-hati dan lebih fokus untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpinya masyarakat ke depannya. Itu yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini ketika kita membaca sebuah komentar di sini disampaikan dari Eko Darmawan. Sebelum kita masuk ke komentar, ada isu yang mengatakan bahwa seorang Jokowi ini akan membuka partai. Ya, memang kalau dinilai dari segi peluang untuk membuka partai itu sangat besar. Kenapa? Karena partai-partai yang lain setelah Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan, mereka sangat takut untuk menerima Jokowi. Mereka benar-benar takut untuk menerima Jokowi bergabung dalam partai mereka. Kenapa? Karena kalau sekelas PDI Perjuangan saja dia berani mengkhianati, apalagi nantinya partai-partai yang kecil seperti itu ya, di bawahnya PDI Perjuangan. Luar biasa. Jadi teori yang dilakukan oleh partai-partai ini, mereka menggunakan teori yang dimana Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Luar biasa kan? Nah, tanggapan masyarakat nih, bagaimana menilai sebuah tanggapan masyarakat ketika mereka mendengar nantinya seorang Jokowi, seorang Raja Jawa membuka partai? Ya, di sini baguslah Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri biar tidak mengerepotin dan mengganggu partai lain. Sekaligus untuk membuktikan seberapa besar pendukungnya Pak Jokowi. Dan di situ ketika Jokowi memulai untuk membuka partai baru, ini antara hidup dan mati. Ini antara nyawa dan malu. Ya, ini antara jurang dan tidak. Kenapa saya katakan itu? Karena ketika banyak pengikut Jokowi dan masuk dalam pengkaderan partai itu nantinya, artinya memang yang salah sebenarnya dari tahun ke tahun itu bukan Jokowi berarti masyarakat. Sebaliknya juga,
ketika tidak ada yang mau mengikut Jokowi, berarti memang Jokowi yang disalahkan. Berarti memang Jokowi yang salah dan dijauhkan. Pantesan gak ada pengikutnya. Jadi seperti itu teorinya. Ya, partai perorangan yang penting dekat dengan oligarki dan menguasai kepala desa, aparatur negara, dan taktik menyadarkan. Ya, pada kesempatan kali ini tentunya kalau Jokowi mendirikan partai lebih genting gentleman daripada sok-sokan menghina parpol, tapi di saat ada pemilihan ngemis-ngemis minta dukungan buat dicalonkan. Dan menurut saya ketika Jokowi membuat partai tentunya itu bukan kepentingan pribadinya, tetapi melainkan kepentingan anaknya yang sekarang ini duduk di wakil presiden. Yang penting kita tidak boleh terlalu fanatisme terhadap figur yang dibanggakan, karena politik itu dinamis. Dan politik itu hanyalah kepentingan kekuasaan semata. Kita harus tetap memilih yang terbaik dari yang ada, agar pikiran kita, mata hati kita selalu terbuka untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat, siapa yang mau kita dukung, siapa yang mau kita berikan sebuah jabatan ke depannya. Jikalau kata orang sih, ini orang yang kalau nunjuk kanan aslinya yang ditunjuk kiri. Artinya Jokowi bilang A, tetapi dia mau ke B. Itulah Jokowi yang memang sulit untuk ditebak. Kadang bagi Jokowi, kadang teman bisa jadi lawan. Lawan pun bisa jadi teman bagi Jokowi. Tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan. Itulah seorang Jokowi. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.